Oke, ini adalah salah satu tanaman aku dan aku ngambilnya karena diperhatikan daun bagian itu menguning. Nah, kira-kira kenapa ya? Dan contoh ini sangat erat kaitannya dengan implementasi materi kita hari ini itu tentang nutrisi dan mineral. So, stay tune terus ya. Hai guys, halo semua, perkenalkan aku Aulia, mahasiswi biologi Institut Ilmu Islam Negeri Batu Sangkar dan aku sekarang semester 5. Oh iya, aku tuh bukan mahasiswi biologi ya, tapi aku mahasiswi pendidikan biologi. Nah, seperti video sebelumnya, aku bakalan sharing dan berbagi wawasan kepada teman-teman semua. Kali ini tuh masih dengan yang sama, pembahasan fisiologi tumbuhan. Dan ini merupakan udah pertemuan keempat. Nah, kali ini tentang membahas nutrisi dan mineral. Oh iya, nutrisi dan mineral ini kita kelompokkan menjadi dua ya, dan ini merupakan part satunya, di mana indikator capaian kita adalah yang pertama yaitu ada komposisi kimia pada tanaman, dan yang kedua yaitu ada si unsur hara dan unsur mikro pada tanaman. Lalu seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama kita masuk ke indikator pertama yaitu ada komposisi kimia pada tanaman. Kalau bicara kimia berarti itu tergantung ke senyawa-senyawa organiknya. Nah, analisis unsur dari si tanaman itu tergantung kepada si berat daun, yaitu dalam berat kering dengan persentase 100% terdiri dari 45% yaitu dari karbon, 45% lagi oksigen, 5% hidrogen, ada 1,5% dari nitrogen, dan sisanya itu 1,5% dari unsur-unsur mikro seperti ada sulfur, magnesium, ada fosfor, ada kalium, kalsium, dan berbagai-bagai lainnya. Dan tentu saja unsur-unsur tersebut akan membentuk satu kesatuan senyawa. Nah, dengan berbagai cara, dan tentunya senyawa ini kita kenal dengan istilah metabolit. Nah, metabolit ini sangat penting bagi tumbuhan sehingga secara umum metabolit ini dikategorikan menjadi dua, ya, ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Kalau bicara metabolit primer, ini merupakan suatu senyawa yang paling penting bagi tumbuhan yang terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, lalu juga ada mineral-mineral. Sedangkan untuk yang si sekunder ini belumnya terbatas dan tidak semua mempunyai tumbuhan mempunyainya, seperti ada alkaloid, terpenoid, dan ada flavonoid. Oke, yang pertama itu ada metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini rata-rata disusun oleh unsur-unsur seperti ada karbon C, ada hidrogen H, dan O oksigen dengan perbandingan adalah 1:2:1. Artinya terdapat CH2O dalam satu karbohidrat bagi tumbuhan. Nah, karbohidrat bagi tumbuhan merupakan senyawa yang paling penting karena fungsinya itu sebagai penyusun, lalu juga sebagai cadangan energi dan pembentukan senyawa-senyawa lainnya. Dan rata-rata tumbuhan itu sangat banyak ditemukan karbohidrat, dan salah satunya itu pada si serat dan kayu. Nah, dari karbohidrat ini tersusun dari beberapa polimer. Untuk satu polimer disebut dengan monosakarida, sedangkan beberapa polimer disebut dengan polisakarida. Nah, untuk monosakarida ini merupakan karbohidrat sederhana, contohnya pada gula yaitu C6H12O6 dengan penyusun-penyusun ada laktosa, lalu juga ada maltosa, fruktosa, dan untuk maltosa yaitu sering tidak ditemukanlah pada tumbuhan karena ini merupakan gula susu. Lalu juga ada seperti polisakarida di mana ini terdapat pada si tepung dan si selulosa, dan selulosa ini sangat penting bagi transportasi tumbuhan. Oke, yang kedua adalah protein. Setelah apa itu karbohidrat, tentunya teman-teman udah paham kan seberapa pentingnya karbohidrat bagi tumbuhan. Dia bisa dikatakan sebagai faktor utama bagi tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada protein. Nah, protein ini merupakan polimer dari nitrogen yang akan membentuk asam amino. Nah, protein ini berfungsi sebagai regulator, sebagai sumber energi, cadangan, dan transportasi. Artinya protein ini akan membantu proses jalannya suatu beberapa sumber energi. Lalu yang kedua itu ada lipida, yaitu berupa lemak, terus ada minyak, lalu juga ada beberapa vitamin-vitamin mineral. Dan tentunya salah satu dari si lemak itu ada seperti ada lilin, di mana hal ini berfungsi dalam proses kutikula. Lalu yang keempat ada asam nukleat, itu berupa DNA dan RNA. Jadi tidak manusia aja yang punya DNA dan RNA, tumbuhan pun punya, karena sejatinya tumbuhan nanti akan memperbanyak proses keturunannya. Nah, lalu yang kedua tuh ada metabolit si sekunder. Nah, metabolit sekunder ini seperti yang udah sebutin, dia ini hanya tumbuhan tertentu yang memilikinya dan tidak semua, dan peranannya pun terbatas. Nah, ada si alkaloid, itu contohnya itu pada kafein kopi, lalu ada mukain, itu ada coca, lalu juga ada terpenoid dan ada flavonoid. Nah, untuk flavonoid ini itu ditemukan pada si epidermis,
paling banyak di tumbuhan ditemukan. Oke, itu dia pembahasan kita tentang si komposisi kimia dan tanaman. Selanjutnya kita masuk ke indikator kedua, yaitu ada unsur hara dan unsur mikro pada tanaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke indikator kedua, ya ada makro and micronutrient atau unsur hara mikro dan ada unsur hara makro. Nah, bicara unsur hara ini merupakan satu esensial bagi tanaman atau tumbuhan. Karena kenapa? Karena unsur hara ini akan membantu proses bagaimana perkembangan fisiologi, anatomi, morfologi dari tanaman. Jika unsur hara tersebut tidak mencukupi dalam batas tertentu bagi suatu tanaman, maka jelas tanaman itu akan layu, mati, dan habis. Dan tentunya unsur hara ini terbagi atas dua secara umum, yaitu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro sesuai dengan judulnya tadi. Nah, ketersediaan unsur hara bagi tanaman itu juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, senyawa yang sukar larut karena itu dia kompleks, dan senyawa yang sederhana dan dia itu mudah larut bagi tumbuhan. Dan tentu saja bentuk kimia dari unsur hara ini juga terbentuk dua, ada bentuk organik dan ada bentuk anorganik. Kalau bentuk organik itu berupa senyawa-senyawa kimia, ada unsur C, ada unsur H, U, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang anorganik seperti ada mineral, lalu transportasi, dan juga ada sebagai dalam bentuk ion. Nah, selanjutnya kita bicara esensial dari unsur hara. Jika tidak mencukupi atau tidak berada dalam batas tertentu si unsur-unsur hara tadi, baik yang organik ataupun organik, maka jelas proses metabolisme itu terganggu, dan itu akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar terganggu, yang intinya beresiko terhadap semua tanaman, seluruh bagian-bagian tanaman ya maksudnya teman-teman. Dan tentunya gejala-gejala tersebut berbeda tergantung bagaimana tumbuhan menghadapinya. Terkadang tumbuhan bisa mengatasi itu dengan sendirinya, dan terkadang sebagai manusia kita perlu menambahkan seperti bisa pupuk, lalu juga ada berbagai cairan-cairan tertentu untuk bisa mengembalikan unsur-unsur hara tersebut. Dan maka dari itu unsur hara tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, untuk unsur hara mikro ini dapat kita kelompokkan seperti ada makro, itu ada jumlah telur sebesar 500 ppm, di mana terdiri dari atom C, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang atau sulfur. Lalu untuk hara mikro ini dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sedikit saja, itu kurang dari 100 ppm, yaitu terdiri dari besi, mangan, boron, tembaga, seng, dan klor. Ya, jelaskan slide-nya gimana? Nah, kita selanjutnya masuk ke bagaimana dampak atau cara mengatasi jika tanaman kita ini kekurangan unsur hara. Nah, jika diperhatikan, ini adalah salah satu tanaman aku yang mungkin sengaja ya, nggak aku, karena untuk video juga kan teman-teman semua, jadi teman-teman paham. Nah, ini ada salah satu dimana daun-daunnya itu menguning. Nah, jelas ini bisa jadi kekurangan unsur kalsium, nitrogen, lalu juga ada fosfor, magnesium, dan sulfur tentunya. Dan jika seandainya kita kekurangan unsur nitrogen dan jelas pengamatan morfologinya, maka tanaman akan menguning seperti ini teman-teman. Dan cara mengatasinya, kita cukup memberikan pupuk nitrogen atau natrium kepada si tanaman. Lalu jika kekurangan fosfor gitu, maka seperti ini, maka tumbuhan dengan sendirinya mengambil H2PO4 dari tumbuhan. Lalu jika kekurangan unsur kalsium, dapat kita menambahkan pupuk kalsium. Dan tentunya berbagai faktor lainnya tentu diperhatikan, karena sejatinya tanaman tidak mampu berdiri sendiri dan perlu adanya kita sebagai manusia untuk memelihara unsur-unsur tanaman untuk mencukupi kebutuhan zat haranya. Ini dia presentasi aku hari ini, semoga apa yang aku sampaikan teman-teman paham, dan mohon maaf atas segala kesalahan. See you next video guys di mineral dan tumbuhan part 2. See you.